Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan, yang mana setiap harinya kami memberikan inspirasi dari orang-orang dengan beragam profesi yang memberikan dampak dan juga manfaat bagi banyak masyarakat. Salah satunya adalah Ibu Wihaningsih ini. Beliau merupakan seorang guru TK dan gak main-main ya, sudah menjadi guru TK sejak tahun 1986. Saya belum lahir, Ibu Wihaningsih ini sudah jadi guru loh. Dan langsung aja kita akan sapa Ibu Wihaningsih. Halo, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu Wihaningsih, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia, dan dalam beberapa saat ke depan nih kita akan sharing-sharing mengenai pengalaman Ibu Wihaningsih yang sudah menjadi guru TK nih mulai April ini, kayaknya sudah mau 36 tahun ya Bu ya? Iya betul, Mbak, 36 tahun. 36 tahun. Nah, ini awalnya kenapa tertarik untuk menjadi guru TK? Karena kan apa ya? Ya kalau jadi guru itu merupakan cita-cita banyak orang, karena ini merupakan satu pekerjaan yang sangat mulia. Tapi kalau guru TK itu gimana ya? Banyak gitu ya tambahan-tambahannya, mengurus anak kecil, belum lagi kalau anaknya nangis atau pingin buang air gitu. Kenapa Ibu Wihaningsih? Ya, sebetulnya sih awalnya saya bukan ingin menjadi guru TK, cita-cita saya. Cuma karena apa tidak sengaja saya ikut tes gitu dari YKAI, saya lulus gitu, mendapat pelajarannya tuh apa tuh namanya, gratis, Mbak, sekolahnya gitu saya. Terus baru setelah jalan waktu beberapa tahun baru saya ikut kuliah lagi di jurusan PAUD gitu. Nah, saya tertariknya, Mbak, ya karena apa? Saya tuh senang dengan anak-anak kecil. Terus kebetulan saya senang aja lah gitu dengan anak-anak, karena dengan karakter yang sangat berbeda kita bisa tahu masing-masing anak gitu. Jadi kalau seandainya saya di rumah lagi datang ke sekolah lagi nggak mood atau bagaimana, dengan melihat tiga anak-anak seperti itu kita jadi ikut hilang semuanya gitu, Mbak. Oke, 36 tahun dengan profesi yang sama tapi anak-anak yang berbeda gitu. Jadi pasti nggak ada bosennya gitu. Tapi nggak ada bosannya, Mbak, kalau dengan anak-anak tuh seneng aja, karena mungkin karena kita mengajar tuh ikhlas ya. Karena kan sudah tahu masalah honor guru TK swasta apalagi ya. Ya, gitu. Jadi karena saya ikhlas dan memang ingin terjun di bidang pendidikan, ya sampai saat ini, sedangkan saya kan sudah 60 tahun ini sudah udah mau pensiun lah istilahnya, kalau pegawai negeri itu udah mau pensiun. Tapi karena tidak ada batasan waktu, yang penting kita masih sehat, masih bisa terjun di dunia pendidikan gitu, Mbak. Oke, dan kalau untuk tantangannya ketika di awal-awal menjadi guru TK hingga saat ini dengan berbagai perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga, adakah tantangan yang berbeda ketika mengajar anak-anak TK, anak-anak usia dini? Ya pasti ada tantangannya, Mbak, ya. Apalagi dulu, kalau zaman saya dulu kan masih belum seperti sekarang ini ya, udah mulai milenial lah gitu ya, udah mulai pakai komputer, anak-anak udah ngerti semuanya gitu. Kalau zaman dulu kan hanya biasa-biasa aja melalui otodidak biasa lah. Kalau sekarang kan anak-anak lebih canggih gitu, Mbak. Jadi dengan saya sendiri gaptek gitu ya. Jadi kita harus terus ikut pendidikan yang ikuti zaman lah gitu, Mbak. Oke, dan selama 36 tahun ini ada nggak sih pengalaman yang saya yakin sih pasti banyak banget pengalaman yang sangat berkesan. Tapi apa yang paling berkesan bagi Ibu sebagai guru TK? Yang paling berkesannya itu ya, seandainya murid kita yang tadinya datang sekolah itu tidak mengenal apapun, sampai dia nanti ada pernah, Mbak, saya mengalami murid yang ABK gitu. Jadi ya itu kita benar-benar harus Sabar ya.
mendalami apa yang keinginan dia, kan sangat sulit tuh Mbak ya, karena itu harus melalui sekolah yang luar biasa kan SLB, tapi karena orang tuanya tidak mampu Mbak, dia mendaftar ke TK. Jadi saya sebagai guru ya mau nggak mau kita harus memberi pelajaran seperti apa, dan saya juga kan mendapat bimbingan juga dari psikolog itu kan saya suka dapat penataran tuh Mbak, masalah anak yang SLB itu yang bahasa berkesan sampai mereka 1 tahun di sekolah TK itu, alhamdulillah itu pengalaman ada perkembangan yang sangat pesat gitu anaknya Mbak. Oke. Jadi memang paling berkesan ketika menghadapi anak berkebutuhan khusus seperti itu ya. Tapi ini kalau Ibu sendiri pasti karena sudah 36 tahun, muridnya juga sudah lebih, ada yang usianya jauh di atas saya ya sekarang. Apakah masih ada yang menjalankan hubungan baik gitu, masih bertegur sapa atau apa mungkin sampai dengan anak-anaknya yang dulu sampai saat ini? Ya alhamdulillah Mbak, saya tidak sengaja lagi jalan gitu Mbak, pulang ngajar gitu ya, turun, terus saya lihat polisi gitu Mbak ya, kok saya lihat di name tag-nya itu kok saya kenal gitu, namanya sampai saya hafal gitu ya. Saya sampai mau negur takut salah gitu, tapi dia sendiri ya, ini Bu Ningsi ya, oh iya alhamdulillah saya bangga bener, anak murid saya sudah ada yang jadi polisi gitu Mbak. Dan nggak sengaja ketemu di jalan gitu. Oke. Dan itu si Mas polisinya itu berarti ya usianya tuh pasti di atas 20-an tahun dong ya. Iya. Dan masih ingat dengan Ibu Ningsih sebagai guru TK-nya gitu ya? Iya, dia ingat, cuma dia takut negur karena gini, ibu kurus, korok-korok gemuk, gitu dia negur aja gitu Mbak. Iya, jadi dia sampai lihat-lihatan sama saya gak lihat, kayak pernah saya tahu namanya itu, saya hafal kan, walaupun sudah berpuluh tahun kita kan sama anak suka masih berkesan lah gitu. Oke. Nah, kalau selama 36 tahun itu apakah sempat berganti-ganti TK atau mungkin hanya beberapa TK atau seperti apa, Bu? Alhamdulillah Mbak, saya kan dulu direkrutnya sama Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia yang di Tengku Umar 10 itu Mbak. Nah, dengan seiring jalannya waktu, katanya TK ini sudah tidak memenuhi persyaratan untuk anak yang tidak mampu. Tadinya awalnya memang TK itu berdiri untuk anak yang tidak mampu Mbak. Nah, jadi karena saya murid banyak, kalau dibubarin kan sayang, jadi saya teruskan gitu loh Mbak. Saya teruskan. Jadi saya sampai detik ini tetap masih di TK yang pertama saya mengajar itu. Jadi 35 tahun tidak pindah-pindah gitu Mbak di situ. Di Teku Umar 10. Iya, dulu YKAI, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia tahun 1986 Mbak itu. Ketua Bu Rini FL Kusen dulu itu. Program dari sana. Baik. Nah, dengan anak-anak yang berasal dengan latar belakang ekonomi yang bisa dibilang cukup menantang gitu ya. Pasti ada hal-hal yang kalau dibilang unik atau mungkin berbeda gitu, dan ini apakah bisa menjadi tantangan tersendiri atau mungkin mereka memiliki ciri khas atau untuk bagi guru barangkali ada hal yang harus diperhatikan? Ya betul memang Mbak. Karena ini berangkatnya dari awalnya TK yang tidak mampu ya Mbak ya. Jadi itu masalah tata tertib yang di rumah ke bawah ke sekolah, itu contohnya seperti itu. Terus kan ada iuran juga ya di sana, ya sendiri lah tidak lancar gitu. Jadi gitu, tantangannya itu aja. Jadi tata tertib yang dari rumah itu kan memang yang kalau tidak mampu itu seperti apa. Jadi saya tuh menanganinya benar-benar ekstra gitu Mbak. Kebetulan saya memang asli orang situ, jadi di lingkungan itulah gitu. Jadi saya udah memahami lah karakternya gitu Mbak. Oke. Dan ada nggak sih momen di mana ya kita kan sebagai seorang manusia biasa juga ya Bu ya. Adakah ketika momen kehilangan kesabaran atau seperti apa gitu dalam mengajar? Ya ada juga sih Mbak gitu. Cuma karena sebagai guru kita harus menahan juga ya gitu. Jadi ya semacam kayak orang tua murid itu menuntut kita ini anaknya untuk harus bisa belajar baca tulis gitu Mbak. Nah sementara itu kan kalau di TK belajar sambil bermain sambil belajar. Jadi kita menerangkannya tuh harus benar-benar
betul-betul untuk meyakinkan orang tua murid, tapi tetap Bu, namanya di daerah situ ya, jadi orang taunya kalau anak belajar kayak sekolah TK tuh bisa baca, bisa tulis. Jadi saya sampai pernah juga saya disitulah saya tantangan saya yang untuk menahan emosi saya itu. Jadi justru lebih ke orang tuanya ya, bukan ke Iya betul, anak-anaknya. bukan anaknya, karena orang tua yang menuntut kadang-kadang minta PR, sedangkan anak kan tidak boleh PR Iya, gitu ya. Jadi betul. saya mana ya, jadi kalau kita nggak turutin, kita kadang-kadang di TK lain nanti ada gitu Mbak PR gitu. Mm-mm. Jadi kita juga kan harus menyesuaikan gitu. Jadi saya tidak Oke. memaksa seandainya ada meminta pekerjaan rumah, karena kebetulan ya kan kalau swasta itu kan kalau baca tulis pinter tuh itu disenengin sama orang tua murid Mbak itu. Oh, Masalah itu. mm-mm. Mm-mm. Hmm. Itu Dan yang tantangan terberat saya. jadi bagaimana cara Ibu untuk bisa memberikan pemahaman kepada orang tua tersebut? Ya kita kan setiap pengambilan apa tuh semacam kayak rapot gitu Mbak. Mm-mm. Ya, kumpulkan tuh orang tua muridnya, saya jelaskan bahwa TK itu hanya untuk anak sosialisasi dengan lingkungan, dengan Mm-mm. teman-teman, gitu maksudnya bukan untuk baca tulis. Dengan adanya pembelajaran belajar sambil baca dan baca sambil belajar, nanti otomatis anak itu pun bisa untuk mengenal angka, mengenal huruf gitu Mbak. Terus Mm. lama-lama terus saya dikasih tahu juga dari dinas pun tidak boleh seperti ini Bu, kayak gitu. Jadi ada mengerti mereka Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian juga dalam beberapa tahun belakangan ini kita mengalami satu ujian yang cukup berat ya. Dan saya lihat juga karena di sekitar rumah juga banyak sekolah-sekolah ya Bu ya, terutama sekolah taman kanak-kanak. Dan di masa pandemi ini apakah hal ini sangat berdampak kepada sekolah yang Ibu bekerja? Ya sangat berdampak sekali Mm-mm. karena orang tua murid itu mendaftarkan sekolah dia maunya tatap muka gitu Mbak. Mm-mm. Sementara kita dari pemerintah kan sudah ada peraturan tersendiri, jadi tidak boleh apalagi awal-awal itu Mbak ya. Mm-mm. Sama sekali dari bulan pertama kali ada COVID itu sampai bulan Desember tahun 2021 lah, itu saya tidak sama sekali ke 2020 Mm-mm. itu tidak sama sekali ada pertemuan, jadi hanya PJJ gitu melalui online gitu Mbak. Mm-mm. Nah jadi begitu ganti tahun ajaran baru sepi, nggak ada murid, itu Mbak tantangannya, karena mereka buat apa sekolah kok bayaran tapi tidak bertemu dengan gurunya gitu Mbak. Jadi saya sepi itu guru semua, bukan TK saya aja, jadi Betul. rata-rata TK tuh pada seperti itu Mbak. Mm-mm. Dan ini penurunannya hingga ketika penerimaan tuh bisa di apa ya, nggak ada 50% ya barangkali, atau mungkin terendah dalam sejarah di sekolah Iya itu ya. betul Mbak. Dulu TK saya itu sampai 50 ya. Mm-mm. Terus kemarin itu benar-benar drop. Cuma ada 10 anak yang daftar tahun 2020 Juni gitu. Juni Mm-mm. 2020 ajaran baru cuma 20 anak gitu. Jadi benar-benar Oke. jauh gitu untungnya. Ya kita ada sedikit dari honor dari pemerintah gitu Mbak. Mm-mm. Seperti dana hibah, sertifikasi yang sudah mengikutinya. Jadi itulah yang membuat masih bertahan gitu Mbak. Mm-mm. Kalau untuk dari pemasukan anak TK ya nggak mungkin. Baik, karena sebetulnya nggak ada pandemi pun juga tadi seperti Ibu Ningsih bilang, ya ada kendala dalam masalah keuangan untuk bayarannya, Iya betul. apalagi di Iya. tengah pandemi sendiri ya. Nah, Iya. ketika menghadapi hal-hal yang demikian begitu ya, mungkin seperti apa sih solusi dari sekolah gitu? Apakah memang sekolah bisa terus berjalan, atau kalau yang saya tahu juga ada beberapa pengurangan gaji guru seperti itu ya Bu ya? Iya betul betul. Mm-mm. Nah untungnya dibantuin Mbak, ada uang BOP. Nah, Mm-mm. uang BOP itu boleh pada saat pandemi itu boleh digunakan untuk pulsa dan honorer gitu untuk Mm-mm. transportasi gitu istilahnya. Jadi masih ketolong dengan ada bantuan BOP itu. Oke, baik. Selesai di masalah keuangan. Kemudian ada lagi masalah anak TK yang harus nge-zoom. Oh, iya betul. Nah, itu karena anak saya sendiri sekolah dasar ya Bu ya. Itu
itu aja juga sudah luar biasa gitu ya. Apalagi anak TK ya Bu, saya nggak kebayang gitu. Nah ini gimana pengalaman paling unik ya ketika sekolah online untuk anak-anak TK ini? Ya Mbak, Pak, masalah online TK itu saya kendalanya nih Mbak ya, kadang-kadang satu orang tua murid itu ada 2 anak atau 3 anak. Jadi pas gurunya kasih tugas, itu nanti kadang-kadang laporannya tuh sampai jam 9 malam Mbak. Saya sampai kok 9 malam masih ngirim tugas gitu. Harusnya kan dari jam 7.30 sampai jam 10 itu ngirim tugas, saya sarankan. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, karena ya pertama saya tanya kenapa sampai malam baru ngirim tugas. Bu, masalahnya HP-nya satu untuk 3 anak gitu. Dan kedua nggak pulsa gitu, pulsa. Jadi akhirnya untungnya dari pemerintah kan disuruh ikut pengajuan untuk pulsa gratis gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah, tapi nggak semuanya dapat sih, karena cuma murid 20 paling dapat 10 yang ada dapat gitu. Oke, baik. Tapi saat ini udah 100% tatap muka ya? Alhamdulillah, mulai pertama awalnya tuh Januari 2021 sudah 100%. Karena ada pandemi lagi tuh yang jenis baru, akhirnya 50% Mbak. Nah setelah liburan sekolah baru masuk lagi, baru 100%, sekarang sudah 100%. Tapi dengan prokes yang sangat ketat juga. Baik. Nah, apakah sudah ada peningkatan jumlah siswanya dong Bu ya sekarang ya dengan 100% ini? Ya, karena ini kan yang pendaftaran yang tahun lalu Mbak, yang tahun 2021. Jadi belum, mungkin nanti nih Juni tahun 2022 kan pendaftaran awal tuh. Mudah-mudahan aja seperti sedia kala lagi lah, normal gitu. Amin. Karena kan kalau untuk Juli biasanya sudah daftarnya sudah dari sekarang ya. Dan ini ya, sudah terlihat ada tren kenaikan? Ya alhamdulillah ada Mbak. Biasanya kan kalau yang tahun lalu masih sepi gini. Sekarang alhamdulillah sudah 10 anak yang daftar. Mungkin nanti setelah habis lebaran saya rasa. Oh betul, karena masih lama ya, masih sampai Juli ya. Masih lama, mereka saya udah tahu karakter ibu-ibu tuh kan habis lebaran lah baru daftar sambil berjalan gitu. Mementingkan lebaran dulu mungkin. Baik. Nah, di momen Ramadan ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ibu Ningsih berikan kepada mungkin pendengar Voice of Indonesia, atau juga ada di antara pendengar kami yang ingin menjadi guru TK atau juga yang saat ini sedang menjalani profesi sebagai guru, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, saya ingin sampaikan, semoga calon-calon guru yang baru, bila kita bekerja jangan memikirkan materi dan kita ikhlas. Itu sudah salah satunya yang saya alami selama ini Mbak. Walaupun saya juga kurang ya, cuma kalau kita kerja harus ikhlas dan sungguh-sungguh gitu Mbak. Insya Allah mudah-mudahan nanti pun kan program ini nanti ada sertifikasi, jadi sudah mulai membaik, tidak seperti saya dahulu kala. Sekarang sudah ada sertifikasi, hibah, sudah banyak dana-dana dari pemerintah. Semoga tambah semangat yang mau menjadi guru TK gitu aja Mbak. Amin. Baik, ikhlas ya, kuncinya adalah ikhlas. Sebenarnya kena keras itu Mbak. Baik. Baik, Ibu Ningsih terima kasih sudah bercerita banyak kepada Voice of Indonesia, sudah memberikan inspirasi juga dan senantiasa mengingatkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan pekerjaan kita, karena nanti dengan kita ikhlas, insya Allah rezekinya juga nyusul sendiri gitu ya Bu ya? Ya, akan mengikuti. Baik. Ibu Ningsih, terima kasih. Mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Selamat kembali menjalankan aktivitas dan juga menjalankan ibadah Ramadan. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.